kita masukkan ke dalam ini anak dalam masa dia masih belum mencapai umur puber, supaya dia sudah lengkap semuanya ini. Ketiga, pemeliharaan fisik. Nabi SAW bersabda, inna li badanika alaika haqqan. Wahai badanmu juga mempunyai hak untuk kamu pelihara. Jadi badanmu mempunyai hak. Salah seorang sahabat pernah didengar oleh Rasulullah SAW bangun sepanjang malam beribadah, puasa tiap hari tanpa putus, tidak mendekati istrinya, tidak mendekati keluarganya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, inna li badanika alaika haqqan. Badanmu mempunyai hak. Harus kamu tidurkan di waktu dia tidur, capek dan lelah. Harus kamu adakan semacam pengistirahatan. Sebab kalau itu hati capek, innal qalb idza kallat amyat. Itu hati kalau capek, maka manusia itu pikirannya bisa cupet. Disuruhnya berpuasa sekuatnya, tetapi tidak menyambung sampai 1 tahun puasa penuh, nanti badannya lemah. Dan malah Nabi SAW menganjurkan supaya anak-anak diajari naik kuda, diajar memanah, artinya sport. Itu semua dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Ini termasuk pemeliharaan fisik. Jadi kalau kontrol, itu kita mesti kontrol itu anak. Gigi ini, kata dokter gigi, tidak boleh kita pergi ke dokter gigi kalau sudah mulai merasa sakit. Itu salah. Itu sudah kaset. Menurut ilmu kesehatan, itu gigi harus diperiksa sakit atau tidak sakit tiap 6 bulan sekali pergi ke dokter. Kadangkala dia sudah mulai lubang tapi belum sakit. Kalau sudah sakit berarti dia sudah mengena saraf dan pengobatannya berat. Sudah selek itu gigi, tidak bisa dipakai kuat. Karena itu juga dalam rangka pemeliharaan fisik, anak kita mesti kita gelendeng ke dokter gigi tiap 6 bulan sekali. Periksaan giginya ini anak. Ini salah satu daripada cara pemeliharaan fisik. Lalu pemeliharaan otak. Kalau itu anak digemukkan, fisiknya sehat, otaknya kecil. Otak kecil itu artinya ilmu yang mesti ditangkap, disimpan oleh otak terlalu minim sekali. Jadi tidak sebanding. Ini negara-negara komunis senang kalau pemuda itu tidak diberi ilmu pengetahuan yang tinggi. Dikompa terus fanatisme untuk komunis. Sampai karikatur dan patung-patung mereka itu, saudara bisa lihat cara mereka membuat patung. Buat orang yang arif, dia tahu patung-patung komunis itu ciri-ciri atau tanda-tanda khasnya. Kepalanya itu patung kecil, badannya besar, kepalanya segini-gini, kelapa kecil gitu. Padahal badannya memenuhi kosen ini 2 kali. Kepalanya kira-kira 2 kali kelapa saja. Itu artinya otaknya kecil. Gambarnya saja sudah kita tahu bahwa mentalitas orang-orang POM itu biasanya otak tidak banyak diisi. Sebab orang yang kalau otaknya terisi, kadang-kadang dia punya kritik. Kenapa orang-orang seperti Milovan Jilas? Kenapa orang-orang seperti Boris Pasternak mengarang buku-buku memukul komunis? Dia bilang ini sudah tidak bisa dilakukan lagi di dunia. Sebab mereka tinggi. Makanya mereka sekarang memelihara pemuda, dididik, dikompa tentang fanatisme terhadap ajaran komunis dan diberi senjata. Mudah dipeluiti untuk tawuran itu cepat. Itu perlunya. Kalau Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, otaknya anakmu harus kamu pelihara. Malah dijelaskan, berilah dia pengertian tentang Allah lebih dulu.
Jadi selama itu otak anak masih putih seperti halaman baru, tulislah di situ tulis-tulisan tentang Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa artinya? Siapa yang menciptakan kamu? Itu belum ada tulisan sebab dia belum bisa menulis. Tapi apalannya ini saja, gurislah. Tulis sebanyak mungkin di otaknya ini tentang Allah, 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 dan Rasulnya Muhammad SAW. Cerita pertama yang mesti melekat di otaknya anak kita, cerita tentang nabi-nabi, orang-orang baik, orang-orang soleh, terutama Nabi Muhammad SAW. Betapa beliau itu sebagai anak yatim, tapi keluarganya memelihara beliau. Betapa beliau itu akhirnya menjadi orang yang belas kasihan kepada sesamanya, khususnya kepada orang-orang miskin. Mengapa beliau mengatakan Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin? Mengapa Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Allah, hidupkanlah aku sebagai... Mengapa Nabi Sulaiman mengatakan, ya Allah, berilah aku kekayaan dan kemaharajaan yang tidak yang tidak akan engkau berikan kepada satu manusia sesudah aku sampai hari kiamat. Juga dituruti oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa latar belakangnya doa Sulaiman? Dan apa latar belakangnya doa Sayyidina Muhammad? Tidak minta kerajaan. Dia minta, aku minta hidup sederhana, cukup. Itu namanya miskin. Miskin itu yang makannya cukup buat hari itu. Tidak ada simpanan buat 1 bulan misalnya. Itu namanya miskin. Kalau sudah ada simpanan buat 1 bulan itu kaya. Dan kita sekarang rata-rata sudah mempunyai simpanan buat 1 tahun kira-kira. Jadi kita ini semuanya alhamdulillah sudah luar daripada yang dicita-citakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin, itulah pendidikan pemeliharaan otak. Garis di dalam otak anakmu apa-apa yang betul-betul harus melekat. Tentang ketuhanan dulu, tentang segala yang mengenai agama, baru nanti masalah-masalah yang lain. Ilmu pasti, ilmu alam itu menyusul semua. Tapi halaman pertama dari otak anak kita harus kita isi dengan agama. Kemudian pemeliharaan jiwa. Jiwa anak itu harus kita pelihara. Berarti anak itu kadang-kadang merasa takut tanpa sebab. Kita tidak boleh takuti itu anak. Anak yang kita takut-takuti tentang sesuatu yang khayal. Di situ ada momok, di situ ada setan, ada jin dan lain-lainnya. Atau kita takuti dia itu tekek, suaranya begitu. Itu anak nanti akan terpengaruh terus takut kepada hewan itu atau kepada nama-nama yang dia anggap itu nama betul-betul padahal tidak ada apa-apanya. Ya. Keenam pemeliharaan kemasyarakatan. Itu anak harus bisa dilatih supaya dia nantinya bisa merupakan satu manusia yang hidup di dalam masyarakat dan tidak canggung. Jadi jangan itu anak dijadikan anak yang dimanjakan, tidak mau kenal orang luar, tidak mau kenal dengan tetangganya dan anak-anak tetangganya secara wajar. Sehingga itu anak tidak bisa bermasyarakat. Jadi anak itu mesti juga diajakkan, dipermudah untuk bertemu dengan teman-temannya kecil-kecil supaya dia dalam batas-batas tertentu di bawah pengawasan orang-orang tua. Jadi itu anak biasa. Kalau main, diajar supaya kamu punya permainan ini jujur. Jangan bohong. Kamu tadi sudah kalah, kamu katakan belum kalah. Jangan, jujur kamu katakan ya betul, saya kalah. Itu termasuk salah satu rintisan untuk dia nanti main di tengah-tengah masyarakat dan hidup di tengah masyarakat dengan kejujuran yang sepenuhnya. Kemudian bagian kelima, sarana pendidikan yang berpengaruh. Pendidikan dengan keteladanan. Pertama,
Inilah yang paling pengaruh. Paling mempunyai pengaruh kalau pendidik itu meneladankan apa yang akan dididikkan kepada anak-anak. Jadi kalau dia mengatakan bahwa kejujuran itu penting, itu pendidik harus memperlihatkan jujurnya. Kalau dia minta supaya itu anak tidak mempunyai kebiasaan, itu juga mesti dia mempunyai cara supaya dia tidak mempunyai kebiasaan seperti itu. Akhirnya, keteladanan itulah yang merupakan paling esensialnya pendidikan. Sekarang umat Islam sekarang tidak ada, karena tidak adanya manusia-manusia yang sanggup memainkan role-nya Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, tidak ada teladan seorang Muslim yang betul-betul dekat dan bisa kita lihat sehari-hari, maka kita tidak mempunyai teladan. Teladan kita masih di dalam buku-buku dan kitab-kitab hadis. Karena Nabi SAW begini, karena Nabi SAW begini. Akhirnya kita cuma baca kitab hadis, tetapi belum bisa ngelakoni itu. Dan belum ada orang yang bersumpah akan ngelakoni itu. Sehingga dialah yang dilihat orang. Kitab hadis yang berjalan hidup, atau Quran ini berjalan hidup. Quran ini bisa berjalan. Yang berjalan siapa? Penggembol Quran ini, pengemban Quran inilah yang berjalan, mempraktekkan Quran. Baru dikatakan inilah Quran hidup. Kata-katanya sesuai dengan Quran, akhlaknya sesuai dengan Quran. Mengapa waktu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, dia bilang, jawaban beliau, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran itulah. Jadi Al-Quran itulah kamu bisa lihat teori-teori tadi di dalam manusia ini yang berjalan hidup di hadapanmu. Akhlaknya, sepak terjangnya, kelakuannya menghadapi lawan dan kawan, itu Al-Quran yang menjadi teladan dan yang menjadi pedoman dan pegangan buat Rasulullah SAW. Sekarang tidak ada itu. Yang ada teladan-teladan hipis.